Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali kami melanjutkan perbincangan dengan Mas Hermawan selaku pengecekan kesehatan gratis. Namun juga kita akan menyapa terlebih dahulu, sudah terhubung dengan kami via daring Zoom, ada Mas Dede Prayudi selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat pagi Mas Dede. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi ya, Mas Uki, sebelum saya ke Mas Uki, saya akan ke Mas Hermawan terlebih dahulu melanjutkan penjelasan terkait 3 poin utama dari program Prabowo Subianto terkait cek kesehatan gratis ini apa Mas? Ya, 3 tujuannya tadi ya. Ya, jadi kita lanjut ya, Bung Philip, Mbak Mala. Yes, ya. Jadi ada 3 tujuan upaya untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini ya, secara filosofi kesehatan masyarakat. Pertama adalah health protection, perlindungan kesehatan itu sendiri. Orang yang sudah sehat, jangan sampai dia terganggu kesehatannya. Itu yang namanya health protection, perlindungan kesehatan. Yang kedua adalah disease prevention. Jadi dengan adanya data hasil screening kesehatan itu, maka orang yang beresiko jatuh sakit harus dicegah agar tidak mendapatkan penyakit. Nah, disease prevention ini akan banyak prediksi kita itu ditemukan pada transisi dari remaja menuju dewasa. Karena di situ berkaitan dengan perilaku, pola hidup, kesadaran, dan juga kemauan untuk juga mengalokasikan sumber daya individu untuk pemeliharaan kesehatan. Jadi dengan adanya screening, orang yang punya resiko hipertensi, diabetes, jangan sampai jatuh ke penyakit yang lebih parah atau degeneratif disease tadi. Yang kedua, itulah yang kedua. Jadi pencegahan penyakit. Yang ketiga itu adalah improve quality of life. Meningkatkan kualitas hidup sekaligus improve productivity, meningkatkan produktivitas. Nah, jangan lupa postur terbesar kita di Indonesia ini, lebih dari 280 juta penduduk kita adalah usia produktif. Nah, usia produktif ini kalau dia terganggu atau jatuh sakit, maka akan berdampak juga terhadap ekonomi, berdampak terhadap interaksi sosial, dan pada akhirnya mengganggu pembangunan, misi pembangunan nasional Presiden. Dan oleh karena itulah, screening kesehatan ini menjadi sangat penting, di samping menjaga orang sehat tetap sehat, kemudian mencegah orang jatuh sakit, sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas manusia Indonesia. Tujuan ini teramat mulia, maka itu screening ini harus kita dukung. Tapi juga ada catatan dan tantangannya. Catatan dan tantangan yang kita, sehat, kemampuan pendataan dan kemampuan kita untuk menyebar sumber daya untuk melakukan screening ini. Di tengah disparitas kesehatan kita antar kabupaten dan wilayah masih sangat tinggi di Indonesia. Bung Philip dan Mbak Mala. Baik, Mas Hermawan. Baik. Yang sehat makin sehat, yang sakit jadi sehat, begitu ya. Iya, dan yang berpotensi sakit jangan sampai jatuh sakit. Kita konfirmasi langsung ke Mas Uki. Mas Uki, apakah benar tujuan yang disampaikan oleh Mas Hermawan tadi sejalan dengan program yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, cek pemeriksaan kesehatan gratis? Iya, itu yang disampaikan oleh Bang Hermawan tadi udah sangat betul sekali, sangat betul sekali. Jadi begini, negara ini mencatat ya bahwa jumlah kematian akibat penyakit-penyakit terkait kardiovaskular. Kalau penyakit terkait kardiovaskular ini artinya ini penyakit-penyakit terkait kebiasaan hidup ya, misalnya koroner ya, misalnya hipertensi dan lain-lain, itu sebanyak 600.000 kematian ya. Dan ini ya tergolong cukup tinggi ya. Di dunia saja itu ada 17 juta kematian. Nah, kalau kita merujuk kepada amanah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar pasal 1 dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 3, juga pasal 34 ayat 2, yang intinya seperti ini kurang lebih ya. Setiap warga negara Indonesia itu memiliki 2 hak terkait kesehatan. Hak pertama, hak untuk sehat. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Bang Hermawan ya, bahwa yang sehat ini harus dilindungi nih, harus terproteksi nih. Nah, inilah dia hak untuk sehat. Lalu yang kedua adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, kami menyadari apabila ini sudah menjadi hak ya, maka hak ini harus dipenuhi. Apalagi kemudian ada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut itu harus dipenuhi, harus diorganisir oleh negara. Oleh karena itu ya, Presiden Prabowo itu sudah menggelontorkan
sejumlah uang ya, sejumlah anggaran. Nah, kalau untuk wabil khusus anggaran PHTC untuk cek kesehatan gratis sendiri itu sebesar 3,2 triliun rupiah ya. Namun kemudian ya, setelah kami juga berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, ternyata ada kabar baik lagi nih. Ternyata di Kementerian Kesehatan sudah ada anggaran untuk bantuan dan subsidi pemeriksaan kesehatan sebesar 1,5 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya kita add up ya, kalau misalnya kita kombinasikan, anggaran ini sangat besar sekali. Hanya untuk periksa kesehatan aja itu sebesar 4,7 triliun rupiah. Nah, pemeriksaan kesehatan ini diberlakukan untuk semua orang Indonesia ya, bukan semua orang ya, tapi semua orang Indonesia, yang dimana kemudian item-item yang diperiksa ini berbeda-beda terkait dengan kebutuhannya berdasarkan usia dan juga jenis kelamin misalnya gitu ya, kan nggak mungkin kan warga negara yang laki-laki diperiksa untuk kanker serviks misalnya, ini kan nggak mungkin. Kurang lebih demikian Mbak, yang dimana tujuannya adalah untuk pemenuhan hak, yang dimana ini tujuannya adalah ke depannya kan kita sudah nggak punya pilihan nih, Indonesia 2045 itu harus menjadi negara maju atau kita terjebak di middle income trap gitu. Nah, untuk menjadi negara maju tentu saja kita nggak punya pilihan. SDM Indonesia itu harus SDM yang sehat, SDM Indonesia itu harus SDM yang cerdas, yang tidak kurang gizi, ya, yang tangguh dan lain-lain. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak berdiri sendiri dalam konteks membangun SDM Indonesia yang sehat dan cerdas tadi. Dia bersama program-program lain, termasuk di dalamnya adalah program makan bergizi gratis, termasuk di dalamnya adalah program Perlinsos, yang di dalamnya lagi di situ ada Jamsos ya. Jamsos itu di sini ada Kartu Indonesia Sehat yang dimaksudkan untuk melindungi secara kuratif. Nah, sementara program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan untuk melindungi rakyat Indonesia kesehatannya secara preventif, promotif. Demikian. Baik, Mas Uki. Mas Uki, kalau tadi kita juga mendengarkan penjelasan dari Mas Hermawan bahwa ada beberapa klasifikasi umur yang bisa dikategorikan untuk mendapatkan cek kesehatan gratis ini. Sementara itu kalau dari informasi yang kami dapat, ini sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia yang awalnya akan mendapatkan fasilitas pengecekan gratis ini. Seperti apa kemudian kantor kepresiden atau Presiden Prabowo Subianto mendominasi ataupun memilih kategori usia mana yang akan mendapatkan program ini di awal? Iya, jadi misalnya kayak begini ya, balita misalnya, balita itu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir ya, seperti hipotiroid kongenital. Nah, ini mohon saya dikoreksi Pak Hermawan karena saya bukan orang yang ahli di bidang kesehatan. Nah, apabila terdeteksi, kemudian penyakit ini akan ditangani lebih awal sehingga bisa mencegah risiko kematian ya atau kecacatan pada si anak balita tersebut. Nah, pada kelompok usia remaja, screening kesehatan itu meliputi pemeriksaan misalnya obesitas, diabetes, dan juga gigi. Gitu. Nah, screening ini, Mas Philip, ini difokuskan untuk masalah kesehatan yang seringkali mulai berkembang ya di masa anak-anak dan shifting ya ketika mereka menjadi remaja. Sementara program screening untuk usia dewasa ini difokuskan untuk pemeriksaan misalnya kanker ya, dan tadi saya katakan kalau untuk perempuan ini ada kanker payudara, ada kanker serviks ya, juga prostat ini kalau untuk laki-laki ya. Nah, sementara untuk lansia ini difokuskan untuk penyakit-penyakit kardiovaskular yang tadi sudah saya katakan, yang di Indonesia menyebabkan 600.000 kematian. Nah, deteksi ini dilakukan ya kalau lansia itu misalnya untuk Alzheimer, osteoporosis. Nah, kita sering dengar nih kalau di TV-TV ini osteoporosis ini yang kaitannya dengan tulang misalnya ya, serta kesehatan umum terkait dengan penuaan pada si lansia tersebut. Demikian Mas Philip dan Mbak Mala. Ya, mungkin sebagai ahli kesehatan, Mas Hermawan mungkin mau mengkonfirmasi apa-apa saja nih yang terkait dengan program Presiden Prabowo Subianto cek kesehatan gratis ini kepada Mas Uki. Silakan, Mas Hermawan. Ya, ini menarik ya, karena anggaran yang disebutkan Mas Uki tadi kan 4,7 triliun ya untuk 2025 yang dimulai di bulan Februari. Sesungguhnya anggaran itu tentu belum cukup kalau kita ingin melihat sebaran dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ini menjadi kebertahapan dan awal kemampuan yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga termasuk Mas Uki yang dari istana ya,
Teman-teman yang di komunikasi presiden harus mampu menjadi tailor-made tuh, yang mensinkronkan juga upaya lintas kementerian. Walaupun ini isu kesehatan, Bung Philip dan juga Mbak Mala, ini tidak sepenuhnya urusan Kementerian Kesehatan, tapi lintas kementerian lembaga. Bahkan di Kementerian Pendidikan Dikdasmen pun ini berurusan nih, karena kaitan dengan segmen anak remaja sekolah, dan terutama nanti tablet tambah darah untuk remaja putri. Kalau itu ditengarai berdasarkan screening terjadi anemia. Nah, maka jumlahnya, sasaran yang sesungguhnya atau target population-nya itu besar. Hanya eligible population-nya atau populasi yang memungkinkan dengan ketersediaan dana, ini yang harus dibuat prioritasnya secara lebih tajam, lebih precise. Nah, tantangan ini juga tidak mudah, karena harus mensinkronkan data dengan resiko populasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Populasi kita ini kan banyak di Jawa, lebih dari 50% di Jawa. Nah, kemudian ada di Sumatera, baru bicara Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, tetapi kemampuan untuk memprioritaskan dengan anggaran yang masih terbatas ini, dengan screeningan kebertahapan berdasarkan segmen usia, ini harus betul-betul duduk bersama antar kementerian lembaga. Kementerian Kesehatan akan menjadi motor utama, tetapi kementerian sekarang kan BKKBN kan menjadi kementerian ya, yang dulunya BKKBN. Itu akan berkaitan tuh dengan usia-usia produktif, terutama untuk ibu hamil, menyusui, dan seterusnya. Dan di situ ada cek kesehatan yang menyangkut bagaimana resiko agar anak tercegah dari stunting contohnya. Stunting menjadi isu nasional. Dan jangan lupa satu problema penyakit ya yang masih menjadi problema besar di Indonesia itu adalah tuberkulosis. PR besar ya, betul sekali Pak Hermawan. Bagaimana kemudian memang masyarakat Indonesia banyak di Pulau Jawa, tapi memang fasilitas kesehatan lebih banyak dibutuhkan di luar Pulau Jawa ataupun bagaimana di wilayah pinggiran. Kemudian Mas Uki, bagaimana implementasinya terakhir mungkin? Ya, masyarakat diharapkan tinggal membawa kartu identitas dan berangkat ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang dimaksud fasilitas kesehatan di sini FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas ya. Silahkan datang ke puskesmas terdekat untuk lakukan cek pemeriksaan gratis ketika ketika orang yang bersangkutan, ketika warga negara yang bersangkutan sedang berulang tahun. Nah, memang kami menargetkan untuk anggaran sekarang memang cek kesehatan gratis ini penerima manfaatnya itu ditargetkan 60 juta orang. Namun kemudian ini terbuka apabila kemudian menjadi lebih dari 60 juta orang, karena kami juga berharap seluruh warga negara Indonesia bisa lakukan cek kesehatan gratis. Kami percaya begini soalnya, setelah kami berdiskusi ya dengan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ternyata biaya klaim BPJS itu yang paling besar porsinya itu adalah untuk penyakit-penyakit akut kardiovaskular ya. Jadi garis bawahi, pertama akut, kedua kardiovaskular. Dia menjadi akut karena ini ternyata penyakitnya sudah tergolong cukup parah, kalau bahasa awamnya seperti itu ya. Sementara kardiovaskular ini adalah penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan terkait dengan gaya hidup. Nah, apabila kemudian ini bisa kita deteksi secara dini, ini bisa kita cegah sebelum dia menjadi akut ya. Apalagi kalau terkait dengan gaya hidup, ini kalau di awal sudah diketahui, maka gaya hidupnya bisa diubah, maka kemudian ya rakyat lebih sehat, beban pembiayaan negara juga dapat ditekan untuk pengobatan penyakit akut tadi. Demikian Mbak Mala dan Mas Philip. Baik, Mas Uki, terima kasih penjelasannya. Untuk kedua narasumber, Mas Dede Prayudi, Mas Uki, dan juga Mas Hermawan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, kembali kita tekankan bahwa cek kesehatan gratis ini mulai berlaku pada Februari 2025. Februari, nanti implementasinya kita akan lihat, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manfaatkan ya. Badan yang sehat, cari rezeki juga enak, menuju Indonesia Emas 2045 untuk menjalankan bagaimana target dari Presiden. Ini sekaligus merubah visi kesehatan Indonesia dari mengobati menjadi mencegah ya. Mencegah, betul sekali.